Universitas Hasanuddin, Unhas menyambut ribuan mahasiswa baru di Gor JK Arenatorium, Kampus Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Senin 14 Agustus 2023. Sebanyak 8.710 mahasiswa baru Unhas dari 15 fakultas memerahkan Gor Unhas. Secara serentak, mereka memasang alma mater dengan kompak. Senyum haru terus terpancar dari calon-calon pemimpin masa depan. Para orang tua yang hadir tak kalah haru meneteskan air mata melihat anaknya mampu berkuliah di kampus merah. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa mengingatkan mahasiswa untuk serius dalam mengemban ilmu. Profesor JJ sapaannya mengaku, persaingan mahasiswa Unhas sudah memasuki kancah internasional. Profesor JJ yakin, Unhas sudah bersaing di kancah internasional dengan sejumlah prestasi. Di antaranya, menjadi terbaik kedua di Indonesia dalam kategori Sustainable Development Goals, SDGs, se-Indonesia di 2022 lalu. Profesor JJ pun meminta mahasiswa baru memanfaat masa kuliah dengan baik. Mulai dari aktif dalam kegiatan kemahasiswaan sampai ke lomba-lomba. Diketahui, mahasiswa baru terbanyak berasal dari Fakultas Teknik dengan 1.391 mahasiswa. Mengikut ada Fakultas Pertanian sebanyak 867 orang. Melengkapi 3 besar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerima 739 mahasiswa. Untuk teman-teman mahasiswa baru boleh tetap untuk tinggal di tempat karena sesaat lagi kita masih akan mengikuti seluruh rangkaian sehingga acara. mereka ada komitmen di awal bahwa niatnya insya Allah akan sampai di finish dengan berhasil. Yang kedua tentu kita sampaikan tentang berbagai macam peluang-peluang yang mereka bisa kembangkan setelah menjadi mahasiswa di Unhas. Bukan hanya peluang untuk yang ada standar di akademik, tapi juga peluang-peluang yang terbuka luas untuk yang plusnya misalnya nasional, internasional, global. Terbuka peluang-peluangnya seluruhnya untuk mahasiswa Universitas Hasanuddin. Yang tidak kalah pentingnya tentu semangat mereka untuk menjadi keluarga besar yang kompak. Ya, karena kan mahasiswa Unhas semakin banyak. Mudah-mudahan dengan niat yang baik tidak ada lagi peluang-peluang untuk mereka kemudian tersekat-sekat ya, menjadi untuk memicu hal-hal yang kita tidak inginkan. Juga saling menjaga, ya, itu hal yang selalu kita minta untuk mereka
pupuk ya dari hati masing-masing. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kurikulum 23 yang sebenarnya sudah mulai kita minta mereka untuk pelajari sedikit karena ada perubahan dari yang sebelumnya. Kurikulum baru ini nanti akan mahasiswa akan lebih banyak peluang untuk berkembang di luar, untuk ada satu semester ya, minimal dia bisa menentukan sendiri dia mau beraktivitas di mana. Ya, itu Merdeka Belajar yang saya kira sangat bagus buat mereka untuk berimprovisasi dalam prosesnya untuk menjadi sarjana. Tentu di dalam pengembangannya, di dalam kegiatan itu butuh bantuan, butuh bimbingan, dan ini saya kira mereka harus siapkan dari awal. Saya yakin dan percaya tadi sudah dengar sebagian, tapi juga kita tekankan untuk supaya mahasiswa tidak mudah terprovokasi, ya, karena bagaimanapun tidak semua orang itu senang ya dengan gairahnya. Pasti ada saja dia gelombang-gelombang yang mungkin memprovokasi, dan kita minta mereka lebih selektif, lebih dewasa ya di dalam memilih dan memilah mana yang perlu didengar, mana yang tidak perlu. Bahwa kita membuka ruang-ruang diskusi pasti, tapi kita berharap tidak ada lagi kegiatan atau hal yang merusak dunia akademik ya. Tidak termasuk anarko. Kami sangat tegas bahwa anarko tidak boleh berkembang di seluruh universitas sana. Bahkan di luar pun kita berharap itu sudahlah. Kenapa sih bangsa ini harus berjuang untuk bersaing dengan bangsa lain? Ketika bangsa kita terseok-seok kekurangan SDM yang unggul, ngapain sih kita harus kemudian melihat itu lemah universitas, kemudian kita fokus itu lemahnya itu, lalu kita blow up seolah-olah tidak ada lagi yang baik. Unhas dengan begitu banyak prestasi kan itu harusnya menjadi fokus. Peluang-peluang anak-anak kita itu sangat besar, itu bisa. Tapi kalau dia mengganggu seperti itu dan seolah-olah itu menjadi fokus kita, itu seolah-olah menjadi trending yang menarik hal-hal yang negatif dan mengubur hal positif, saya kira itu tidak boleh dibiarkan. Mungkin ada sikap apa dari Unhas, apa mengambil sikap terhadap kelompok anarko? Peraturan di Unhas jelas ada. Saya menjalankan peraturan. Jadi sebenarnya bukan hanya anarko, semua yang melanggar peraturan itu sudah kita siapkan, dan itu saya kira fair karena aturannya sudah terbuka, sudah terpampang luas, aturan mainnya ada. Semua yang baik-baik kita sudah beri peluang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang melanggar, ada aturan yang melanggar, kita itu harus ada ditegakkan. Gitu ya. Dari 8.000 diterima berapa orang disiapkan? Kali ini sebenarnya kita akan menerima lebih banyak lagi, tapi karena ini baru, kita mulai dari 4 atau 5 orang, saya lupa ya. Tapi ini akan menjadi program yang lebih terstruktur. Kita akan proaktif mencari disabel mana yang memiliki kemampuan untuk bisa kita serap. Sambil kita perbaiki infrastruktur di Unhas juga, perbaiki kemampuan teknologi. Kami bekerja sama dengan Australia untuk mengembangkan teknologi deafable. Jadi mereka yang buta itu teknologinya sekarang seperti apa, yang tulis seperti apa, kemudian cara fisik seperti apa. Insya Allah pemerintah Australia akan membantu Unhas khususnya ya, untuk memperbaiki kemampuan kita menerima mahasiswa deafable. Ini kan ada ribuan yang belum kesampaian jadi keluarga Unhas, mungkin ada motivasi. Ribuan mahasiswa yang belum kesampaian jadi keluarga Unhas, Bro. Mungkin ada motivasi. Saya kira pertama ya kami juga merasa sedih tidak bisa menerima semua, walaupun kita sudah meningkatkan jumlah penerimaan karena ini untuk memberi peluang lebih besar lagi ya. Tapi yang belum masuk saya kira tetap bersemangat. Kalau nggak bisa masuk S1 kan masih ada S2, masih ada S3, masih ada banyak sekali ya menjadi tempat kita untuk kemudian ke depan bisa tetap menjadi bagian dari Unhas. Oke ya.